Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pile lagi. Kita cari tahu apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik juga nggak nih ke kamunya ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari bagi menjadi 4 file yang bisa kamu pilih salah satunya ya. Nah, mana tahu nih kamu sedang naksir kepada lebih daripada satu orang, nggak apa-apa ya. Kamu kamu pilih aja satu file berikutnya untuk dia orang yang berbeda ya. Nah, jadi Mari sarankan memang cukup ambil satu file ya untuk satu orang supaya kamu tidak bingung ya. Oke. Nah, mana tahu juga kamu saat ini masih bingung-bingung kira-kiranya mau pilih file yang mana. Nggak apa-apa ya, kamu post aja dulu ini video. Terus kamunya terkoneksi ke intuisimu untuk kemudian kamu bisa memastikan dengan tepat ya. Kira-kira file yang mana sih yang bisa memberikan jawaban kepada kamu. Baik, ini file pertama. File kedua, file ketiga, dan berikutnya ada file keempat di sini ya. Oke, Mari akan langsung saja untuk menghemat durasi memulai dari file yang pertama dulu ya. Ini dia. Apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik juga enggak nih ke kamunya? Ini dia. Oke, ada The Devil di sini. Berikut ada energi dari Ten of Wands dan berikut ada energi dari The Empress. Wow. Kalau untuk jawaban dari kartu pertama ini tentu jawabannya adalah ya. Big yes gitu ya. Ini ketertarikannya Mari lihat sih sudah sampai ketertarikan yang boleh dikatakan over juga ini ya. Nah, jadi kayak sudah sempat ke obsesif ini kalau Mari lihat ya, bukan hanya kayak sebatas gue seneng, gue suka gitu. Ya, bukan hanya sebatas di situ, tapi kok gue seneng banget, gue suka banget gitu. Gue mau banget nih sama Capricorn. Udah sampai yang kayak gitu. Ada seperti ambisi di dalam dirinya dia ya. Bagaimana caranya supaya dianya itu tuh bisa bersama dengan kamu. Nah, ada ambisi di dalam diri. Dan kalau Mari nampak, ini bukannya orang yang mendem ya. Pasti apa yang ada di dalam dirinya dia, ini dia ekspresikan ini sama kamu gitu loh ya, dia proyeksikan gitu loh, apakah melalui omongannya dia atau sikap nyatanya dia itu ya. Yang jelasnya dia pasti akan memperlakukan kamu lebih daripada bagaimana caranya dia memperlakukan orang lain gitu loh. Beda untuk kamu itu tuh paket spesialnya ya, 2 telurnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak ada keinginan seseorang ini ya untuk memastikan betul ke kamu bahwa dia punya perasaan ekstra gitu loh. Nggak mungkin ini bisa dia pendem-pendem, nggak mungkin gitu. Dan di matanya dia, siapa kamu ini nampaknya sudah seperti potongan sosok seorang istri, seorang suami. Jadi dia bisa aja berhayal gitu ya. Aku mah kalau mau meritnya orang yang seperti Capricorn. Ya kalau bisa mah ya Capricornnya ini gitu lah. Jadi kamu bisa dibikin sebagai tolak ukur. Ini wanita idealnya dia. Ini pria idealnya dia. Kamu gitu. Ya. Dan dengan energi seperti ini juga, Mari lihat mau juga ini nekat ya. Mau juga ini nekat dalam upayanya dia bisa bersama dengan kamu. Nekatnya kayak gimana sih Cici Mari? Kasih bisik-bisik dong gitu ya. Nah, maka jawabannya ya bisa dia make kayak bantuan dari praktisi ya, yang bisa membantu mempengaruhi hatinya kamu, mempengaruhi pikirannya kamu, supaya kamunya ini tuh tertuju kepada dia gitu lah ya. Mau dia nih pakai cara kayak gitu. Karena tadi ingat, kata Mari kan sudah seperti ada ambisi gitu ya. Sudah ada posesifnya dia sama kamu. Gitu. Terutama inilah belakangan-belakangan hari gitu loh ya. Belakang-belakangan ini. Jadi kok kayaknya ini bukan sebuah
hal yang misteri gitu ya tentang dia. Apakah kamu hanya tertarik sendiri, dianya kagak gitu ya. Nampaknya itu bukan pertanyaan yang patut ya untuk kamu lontarkan, mempertanyakan tentang dia. Karena kalau menurut dari energi kartunya ini tuh, ya dia udah bolak-balik ini nunjukin sama kamu, ngepepetin kamu gitu ya. Beberapa ya sudah jelas nekatnya dia ke kamu gitu. Dan biasanya orang-orang kayak gini mau juga ini tuh tanpa sadar ya. Justru bisa dia kayak bikin kamu jadinya tidak nyaman gitu loh. Sangkinnya dia ini tuh pengen dengan kamu. Bisa-bisa jadi kayak over ya. Tidak semua ya, tapi pasti ada beberapa di sini. Over ya, berlebihan cara dia ngedeketin kamu gitu loh. Ya, syukur-syukurlah kalau dia hanya pendekatan dengan cara yang tepat ya bagi kamu. Ngeri-ngerinya kalau caranya dia nggak tepat gitu. Ya, kadang-kadang kan mau orang nunjukin rasa sukanya dia justru dengan cara yang oposit. Cara oposit itu tuh tanpa dia sadari gitu loh. Tindakannya dia annoying gitu ya. Bikin kamu jengkel gitu loh. Bikin kamu takut. Bisa bikin kamu ilfeel. Ya, bisa-bisa kayak gitu. Nah, tapi ya mungkin untuk sampai saat sekarang masih dalam tahap yang masih oke lah ya mungkin bagi kamu ya. Kalau dia bikin kamu jengkel nggak mungkin dong bisa datang rasa tertarik juga dari dalam dirinya kamu kepada dia kan. Nah, seperti itu ya. Namun itu tadi kalau misalnya dia agaknya stres gitu ya, merasa macam seperti dikejar waktu ya, hal-hal yang cenderung negatif tidak tertutup kemungkinan bisa dia lakukan untuk kamu gitu loh ya, kepada kamu, nge-stalking kamu. Oh ini repot ini, hidupnya dia repot ini gitu loh. Tapi gini, repot-repot cari cara ya, kayak gimana nih supaya bisa diterima sama kamu ya, pasti repot dia. Nah, tapi seneng sih orang ini kalau direpotkan sama kamu gitu ya. Misalnya, temenin aku dong, aku kebetulan mau ke tempat ini misalnya. Oh mau banget dianya, mau banget gitu. Mau ngetraktir kamu, walaupun ya misalnya uangnya dia dalam dompet hanya tinggal 700.000 aja lagi gitu ya, ngabisin untuk kamu 500.000, mari lihat mau juga gitu ya. Nggak masalah dia rasa untuk ngebebanin dirinya dia, asal targetnya dia dapet. Apa targetnya dia? Ya udah kamu gitu loh, kamu targetnya dia. Nah seperti itu ya. Bisa dia kayak takut gitu kalau kemudian keinginannya dia ini tuh nggak kesampaian gitu ya, ditolak sama kamu, supaya kalian bisa memiliki hubungan yang lebih eksklusif ya. Takut dia ini kalau kamu menolak dia gitu loh. Makanya mau dia melelahkan dirinya dia demi untuk caper sama kamu. Bisa tarik perhatiannya kamu gitu loh. Ini siang malam, pagi siang sore malam ya, pikirannya dia itu tuh nggak jauh-jauh juga ya, berseliweran tentang kamu gitu loh ya. Jadi ya untuk saat ini bisa dia sedang diperbudak oleh egonya dia yang pengen banget nih ya, yang pengen banget bisa ngeklaim bahwa kamu adalah miliknya dia. Nah seperti itu ya. Jadi bukan hanya sebatas rasa suka, seneng, naksir, tapi sangat suka, sangat seneng, sangat naksir gitu ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah berkenan memilih pile pertama. Mari akan lanjutkan ya untuk membacakan pile yang kedua. Apakah orang yang saat ini sedang kamu taksir, naksir balik juga enggak nih ke kamunya? Gini kalau Mari lihat ya, kalau untuk naksir kok kayaknya di sini tuh masih belum ya. Untuk sementara waktu ini tuh Mari lihat belum gitu loh. Malah kalau bisa itu tuh dianya kayak agak mau menjauh dulu ya dari kamu ya. Jadi ada semacam
nampaknya chemistry dari kamu kepada dia belum ngena nih, belum bisa dia rasakan. Gitu loh, ya. Jadi kayak seperti kalaupun di saat ini kamu sedang berusaha untuk deketin dia, nggak usah heran kalau dia tidak merespon sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Karena memang benar, di saat sekarang belum ada rasa naksir itu. Yang nganggap kamu ya seperti bagaimana melihat pria-pria lain, wanita-wanita lain. Jadi belum ada sesuatu yang istimewa dari kamunya. Gitu loh, belum ada. Belum dia rasakan chemistry itu, belum di sana. Tapi gini, kalau di saat sekarang kamu dalam upaya untuk pendekatan kepada dia, jangan menyerah, gitu loh. Setidaknya sampai sebulanan inilah ya, sebulanan ini kamu nggak apa-apa tuh tetap melancarkan jurusnya kamu untuk deketin dia, gitu ya. Ini tentu sarannya bagi kalian yang maskulin ya. Karena apa? Gini dia harus sadar betul dengan keberadaannya kamu, gitu ya. Dia harus sadar betul. Nah, ketika dia sudah tanda petik terbiasa dengan apa yang kamu lakukan kepada dia, ya, dia terbiasa dengan kehadiran kamu, terbiasa dengan sapaan dari kamu, terbiasa dengan perhatian dari kamu, ya, servis kamu, bantuan kamu dan seterusnya. Nanti ini tuh akan menjadi pancingan bagi dia. Jadi gini maksudnya Mari, nggak apa-apa jika sampai sebulanan ini kamu masih katakanlah ya cari perhatiannya dia. Nanti di bulan depan, hitunglah ya 30 hari setelah kamu tetap kayak ramah ke dia, hangat ke dia, bersahabat ke dia, ya kamu kayak tunjukin eksistensinya kamu di depannya dia. Nanti setelah sebulan hitungannya sejak kamu menyaksikan video ini, kamu diem aja, gitu. Nanti dengan diemnya kamu itu menggugah dia, gitu loh. Malah nanti bisa balik poin. Kamu hanya tinggal duduk manis, ongkang-ongkang kaki, si dianya nanti yang kecarian sama kamu. Baru dia sadar, iya ya, aku ini biasanya jam segini sudah ditegur sapa nih sama Capricorn. Kok ini udah jam berapa nih belum ada ya chattingannya Capricorn. Jadi apa-apa yang tadinya dia anggap sudah menjadi hal yang biasa, atau bahkan mungkin saja ya ada beberapa tindakannya kamu yang sedikit membuat dia merasa risih, tapi nanti justru itu sebagai gula-gula pancingan dia kangen sama kamu. Lihat aja, kamu kayak ibaratnya mendebar dulu ya, menabur dulu. Nah udah, setelah kamu menabur dalam sebulan ini, kamu duduk cantik aja, tinggal tunggu hasilnya. Dia nanti yang datang ke kamu, dia nanti yang kecarian tentang di mana kamunya, gitu lah ya. Jadi kamu effort di awal, nanti tinggal duduk cantik aja ya, nanti akan datang dia dengan sendirinya, hasil dari effortnya kamu. Kalau kamu terus intens gitu ya, sudah sebulan ini, bulan depan kamu masih tetap nih coba tetap hadir, tetap ada, tetap tolongin dia dan seterusnya, nggak ada kesannya bagi dia, gitu loh. Nggak ada kesannya. Harus diberi dulu dia ruang ya untuk menyadari, gitu loh, bahwa kamu sudah menjadi satu hal yang lazim, normal dalam hidupnya dia. Semua manusia itu tuh dia butuh ya kestabilan, gitu, butuh kenormalan. Nah nanti dia akan usahakan ini kayak gimana caranya biar kamu tetap disiplin ya, untuk seperti biasanya kamu ke dianya, gitu loh ya. Biarkan dia kangen kamu, gitu loh, biarkan dia sadar, gitu ya, apa sih dampak dari keberadaannya kamu dalam hidupnya dia.
gitu loh. Jadi mainnya dengan seseorang ini begitu ya. Kalau memang kamu pengen nih hubungan kalian lebih maju lagi. Jadi jangan sebatas hanya kamu sendiri aja yang naksir gitu ya. Tentu kan kamu pengen ada sambutan balik kan dari dianya. Nah begitu caranya. Begitu caranya seperti yang barusan Mari sampaikan. Gitu, deketin dia sebulanan ini, bulan depan stop. Kamu jeda, kamu rehat. Gitu loh. Nah di sana tinggal tunggu tuayan aja kamunya. Gitu ya. Jadi tidak benar kalau kamu ada terus. Gitu loh ya. Nah, mana tahu bagi kalian ternyata rasa naksirnya kamu sama dia ini tuh membuat kamu seperti jadi secret admirer, pengagum gelap. Lah kalau kamu jadi pengagum gelap ya, kamu tidak pernah bertegur sapa dengan dia gitu ya, tidak pernah ada interaksi yang bersahabat dengan dia. Karena ada beberapa di sini Marliat ngintip-ngintip dari jauh aja kamunya. Nah, ini nggak akan mungkin bisa membuat si dianya ini punya ketertarikan sama kamu, nggak akan mungkin ya. Maka nggak ada jalan lain ya, kamu harus tunjukin eksistensinya kamu ya, bahwa kamu ada di situ biar dia benar-benar sadar, benar-benar notice ada kamunya, biar ada sambungan energinya kamu sama dia. Kalau nggak pernah ngobrol ya, atau bertegur sapa lah, katakan seperti itu, hai gitu ya, assalamualaikum atau apa gitu. Kalau nggak pernah ada sama sekali interaksi secara energi, nggak ada dia, pertaliannya nggak ada. Jadi nggak akan mungkin ada sesuatu tentang kamu di dalam dirinya dia. Kamu ada tapi kamu tidak disadari, jadi kayak gitu. Ya kan? Jadi nggak akan mungkin bisa bikin dia punya sesuatu yang spesial gitu ya dari dalam dirinya dia kepada kamu. Nah seperti itu ya. Maka mulailah gitu, mulailah bersahabat gitu ya dengan dia, mulai lebih ramah gitu ya. Nah di sana gitu loh ya. Oke baik, nanti kalau kamu sudah ada pendekatan, mari lihat, pasti dia akan merespon ya, pasti dia akan memiliki ketertarikan yang sama kepada kamu sebagaimana ketertarikannya kamu kepada dia gitu ya. Oke lah, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah berkenan memilih file kedua. Mari lanjut ya untuk membacakan file ketiga. Apakah orang yang saat ini sedang kamu taksir, naksir balik juga enggak nih ke kamunya? Nah kalau ini Mari lihat, apakah kamu sedang naksir sama playboy nih atau sama playgirl? Nampaknya begitu, Mari lihat ya. Nah di sini nih kalau bikin dia ini ya mau menerima kamu gampang aja nih. Tapi untuk dia menganggap kamu istimewa, ini yang nampaknya bisa agak susah ya. Nah seperti itu. Jadi dia ini tuh welcome-nya nih. Siapa-siapa ajalah pria yang deketin dia, wanita yang deketin dia. Ini tuh dia garap juga, dia garap semuanya nih. Atau bisa jadi bukan dia yang tunggu dideketin, tapi ini orang bisa dengan ringannya ya. Dia tebar pesona gitu ya. Dia membuat orang-orang, karena ini pesonanya dia kenceng ini, Mari nampak ya. Kuat ini pesonanya dia. Ada kekhasannya dia. Ada sesuatu yang unik di dalam dirinya dia gitu. Yang ini tuh biasanya kalau Mari lihat memang bikin banyak orang tertarik ke dia. Nah seperti itu ya. Tapi gini, dia tuh udah siapa yang mau deketin aku deket aja, nggak apa-apa gitu ya. Atau dia kayak ngelihat, wah ini kok agaknya cantik ya, ya udah dia deketin. Wah ini agaknya maco nih, ya udah dia deketin. Dia kayak gitu aja. Semacam kayak seseorang ini tuh memang pengen dia dunia sosialnya dia itu tuh luas seluas-luasnya. Ini orang tidak mencari
komitmen ya. Ini orang tidak mencari hubungan yang serius. Dia bisa kayak sebatas seneng, suka, naksir. Hanya kayak gitu aja nih orang ini. Dan ke kamu ya sebatas seneng, suka, naksir, ya ada gitu. Tapi kalau Mari sarankan, kamu jangan coba-coba main-main dengan orang ini ya. Apalagi bagi kamu yang mudah baper. Jangan, nanti kamu kecewa. Gitu loh. Karena di sini tuh bisa dia kayak bersenang-senang untuk beberapa saat dengan kamu nantinya udah kelepek-kelepek sama dia, ya udah dia bisa tuh kayak berubah sikapnya dia ke kamu. Tiba-tibanya dia tidak ramah lagi, dia bersikap dingin, bahkan dia bisa semacam bertingkah laku seolah-olah dia nggak kenal kamu. Bisa ini, itu ya, sampai dia kayak ngerasa puas sama kamu ya. Puas menikmati sensasi dengan kamu, nah dia bisa itu tinggalin kamu gitu loh. Memang orang kayak gini kelihatannya charming ya, baik gitu, bisa bikin orang betah sama dia. Karena ini model dalam interaksinya dia pun seneng ngasih, seneng memberi. Jadi dia bisa aja kayak ngajak kamu, yuk jalan yuk, gitu ya, yuk makan yuk. Dia bisa telepon kamu pagi, siang, sore, malam, gitu. Tapi dia susah ya, kalau untuk mau diambil hatinya dia ya, membuat dia menjadi jatuh cinta. Mari lihat ini tuh bisa agaknya susah. Nah seperti itu, ya. Yang dia butuh kayak ya biar aja rame orang dalam hidupnya dia. Hanya kayak gitu aja nih orangnya, gitu loh. Makanya kata Mari ini kok agaknya ada ya energi-energi seperti playboy, playgirl-nya dia gitu ya. Nah di sana dia tuh kayak easy going aja ya, seneng dia. Bahkan bisa dia beradegan intim ya dengan seseorang. Tapi bukan berarti bahwa ada sesuatu yang istimewa dari dalam dirinya dia ke seseorang itu. Enggak, ini tuh pure, hanya sebatas ini loh, urusan kulit jumpa kulit aja, sebatas bercumbu saja, biologis saja, gitu. Dan Mari lihat style hidupnya dia ya memang demikian, gitu ya. Jadi jangan kamu pikir ketika dia kok kayaknya mengistimewakan kamu, itu artinya ada sesuatu yang lebih ya dari dalam dirinya dia ke kamu. Nah, kamu jangan salah paham di situ, enggak, ya, enggak ada yang istimewa-istimewa. Ya memang begitulah modelnya dia. Bisa deket, bisa akrab, bisa intim. Memang gitu modelnya dia. Gitu ya, sama siapa aja. Bisa-bisa ini memang gak milih-milih. Gitu loh. Tapi nanti orang yang dia deketin, kalau Mari lihat biasanya baper sama dia. Baper. Kayak kegeeran sendiri jatuhnya. Bahaya ya. Gitu loh. Ya dia memang ada niatan jujurnya dia gitu ya. Oh lagi ada kamu misalnya gitu ya, contoh aja. Kalian lagi deket gitu ya. Oh ya ada kamu, ya udah dinikmatilah dengan kamu gitu ya. Mana ini bagus ya, dia bisa bikin orang ketawa ya, bisa bikin orang nyaman, bisa bikin orang kok merasa istimewa gitu kalau Mari nampak ya. Tapi ya bukan ada maksud tertentu dari dianya, terutama untuk kamu. Bukannya bermaksud mau matahin hatinya kamu ya. Mari sedang membantu untuk kamu melihat bagaimana energinya si dia ke kamu. Jadi nanti kamu jangan kecewa-kecewa sendiri, gitu loh. Ya kasih warning sama kamu, gitu loh. Di sana. Jadi kayak rasa ketertarikannya dia sama kamu, itu tuh levelnya ya sama dengan ketertarikannya dia dengan pria-pria lain, wanita-wanita lain. Dan di saat ini ya memang lagi banyak juga ya orang-orang yang kalau Mari katakan bisa ini hubungannya temen deket ya sama dia. Lagi banyak di sini. Jadi ibaratnya kayak gini, bukan kamu satu-satunya orang yang naksir sama dia sekarang. Masih ada orang-orang lain gitu.
Nah, kalau dia misalnya sudah ada melakukan pendekatan kepada kamu, akrab dia sama kamu. Nah, keakrabannya dia ke kamu ini tuh dia lakukan juga kepada pria-pria lain, wanita-wanita lain, sama aja gitu. Memang dia menikmati di saat ini tuh, dia menikmati nih ya. Kalau sudah ada interaksinya kalian, dia menikmati di sini, gitu. Sana ya, ya dia adalah perasaan happy-nya dia ya ke kamu gitu. Tapi ini tuh nggak bakalan lamanya nih, mari nampak. Ntar dia bisa aja tuh yang tadinya rajin merespon kamu, akhirnya kurang rajin ya, bahkan bisa dia tidak merespon. Yang tadinya dia berinisiatif gitu, kamu lihat ya, nelfon kamu duluan, chatting kamu duluan, ngajak kamu jalan, nanti dia bisa-bisa kayak lagaknya dia gitu ya, caranya dia seperti memperlakukan kamu memperlakukan kamu sepertinya kayak tidak ada tuh aktivitas yang kamu rasa ya, yang kamu nilai sebagai aktivitas yang deket gitu loh. Nah di sana ya, jadi hati-hati kamu dengan orang ini. Nah begitu ya, orang ini senang dia kalau punya hubungan sebanyak-banyaknya gitu. Tetapi untuk di saat sekarang, kepada siapapun yang saat ini deket sama dia ya, mendekatkan diri ke dia atau yang dia deketin, itu tuh dianggap seperti relationship casual aja gitu loh. Teman happy ya, teman untuk bersenang-senang, habisin waktu gitu ya di sana. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah berkenan untuk memilih file nomor 3 ya. Oke, di sana. Orang ini belum siap ini untuk punya komitmen yang serius, belum siap. Bahkan ada beberapa ini Mari nampak ya, orang yang file ketiga ini dianya seperti tidak berencana tuh mau merit gitu loh. Jadi nampaknya sudah seperti ada gaya-gaya westernnya dia ya. Setidaknya dia kayak ngelihat di saat ini lebih baik jika dia hanya ngejomblo ya, dan punya teman-teman dekat aja, belum ada niatan untuk merit. Jadi kayaknya bisa juga ada ini tuh seperti trauma ya, trauma dengan hubungan yang berkomitmen. Jadi itu adalah hal yang paling dia elakkan untuk di saat ini. Jangan ada komitmen, kalau hanya sekedar jalan, makan-makan ya, gesek-gesek gitu ya. Ya dia mau-mau aja sih, nggak nolak dianya. Jadi benar-benar dia seperti ya human being lah, seperti itu ya. Oke, makanya jangan baper ya, terutama bagi kamu yang memang sedang mencari relationship yang serius, long term ya. Jangan kamu mempertimbangkan tentang dia. Mendingan kamu ya udah buka aja lah dirinya kamu, arahkan ketertarikannya kamu kepada pria lain ataupun kepada wanita lain. Karena kalau dari dia bisa-bisa kamu hanya akan mendulang rasa kecewa nanti ya. Jadi jangan biarkan dirimu lebih tertarik, lebih seneng, lebih suka, bahkan jatuh cinta kepada dia. Jangan izinkan dirimu ya, tahan dirimu gitu loh. Nanti jatuh-jatuhnya ya cinta bertepuk sebelah tangan kamunya dengan dia ya kan. Nanti jangan-jangan nanti bisa bikin kamu trauma pula gitu ya, gara-gara kamu udah keburu baper, keburu bawa cinta kepada dia gitu ya. Tapi dia bukanlah orang yang ditunjuk oleh semesta menjadi pasangannya kamu. Nanti kamu jadi, aduh ya aku nih malang ya soal cinta ya, aku ini tuh gitu-gitu. Jangan nanti jadi bikin kamu jadi apa ya, dramatis gitu. Jangan. Oke? Baik ya Capricorn. Lanjut ini, Mari akan bacakan bagi kamu yang memilih file terakhir ya, file nomor 4. Apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik nggak nih sama kamu? Naksir ini. Justru ini kalau Mari lihat
ya, dia ini tuh sudah lama ini seneng sama kamu. Sudah lama suka dia ini. Jadi bisa gini. Jadi pada awal kalian ketemu, dia sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda terjadi dalam dirinya dia. Gitu loh. Nggak usah pun kalian berjabat tangan, saling berganti info nama gitu ya. Nggak usah pun ada perkenalan yang kayak seperti layaknya perkenalan ya. Hanya ngelihat kamu aja. Dia itu tuh sudah, kok beda ya? Gitu. Kok beda? Itu ya. Semacam juga bisa dia merasa deja vu gitu loh. Jadi sepertinya pertemuannya kamu dengan si seseorang ini tuh pertemuan yang sudah dirancangkan oleh semesta. Jadi bakalan ada ini pelajaran, ada sesuatu ini yang terjadi ya tentang kamu dalam hidupnya si dia ini. Gitu loh. Ya. Jadi dia bisa kayak berdejavu seolah-olah ini bukan perkenalan pertama kali. Ini bukan baru pertama kali dia ngelihat kamu. Nggak tahu dia ngelihat kamu di mana. Namun seperti kayak ada perasaan kamu sudah akrab dengan dia. Atau dia yang sudah akrab dengan kamu. Jadi menurut dia, kamu bukan makhluk asing. Gitu ya. Mungkin dia pun penasaran sendiri tuh. Kenapa ya? Aku baru ngelihat Capricorn, baru kali pertama. Tapi kok sudah nggak bisa hilang ya di kepala ini. Gitu loh. Jadi terlepas ya dari sudah berapa lama kalian saling berkenalan. Gitu ya. Namun kalau mari lihat, seseorang ini tuh sudah merasa lama gitu. Sudah terlihat lama dia punya chemistry yang kuat ke kamunya. Gitu. Nah, kalau kalian ternyata memang sudah sekian bulan atau bahkan sudah sekian tahun, memang ada di situ interaksinya kalian berdua. Boleh-boleh pasti dia sudah sempet itu ya, speak up ya. Sudah sempet dia kayak nunjukin gitu loh. Ketakjubannya dia ke kamu. Tidak mungkin ini tidak dia tunjukin. Pasti akan meluncur dengan begitu saja. Ya. Terbuka bagaimana daya tariknya kamu membuat dia menjadi terhipnotis gitu ke kamu. Pasti. Gitu ya. Memang di sini tuh dia selalu berusaha untuk menyangkal. Gitu. Selalu dia berusaha untuk membantah perasaannya dia ini. Gitu ya. Jadi bisa-bisa ini tuh bukan hanya sebatas suka, seneng, naksir. Tapi bisa seperti kayak cinta. Gitu loh. Tapi cinta ini tuh kayak dia anggap macam yang mustahil gitu. Kok bisa-bisanya dia punya perasaan seperti ini kepada kamu. Gitu. Ya. Karena setelah ketemu sama kamu ini tuh sudah kayak bayang-bayangmu ya. Sudah berhasil ini tuh membajak pikiran dan perasaannya dia. Percaya atau nggak percayalah kamu ya. Tapi itu yang mari tangkap. Itu loh. Memang dia mati-matiannya nih. Berusaha untuk menyimpan ya. Sebisa mungkin menurut seseorang ini tuh kamu baiknya nggak usah tahu. Bahwa begitu kuatnya tentang kamu dalam dirinya dia. Bisa-bisa kayak dia nganggep, aduh nggak masuk akal. Gitu ya. Pokoknya kayak apa yang dia alami saat ini kepada kamu. Seperti dia lihat ini tuh sesuatu yang aneh. Dia sendiri pun ada ini ngelihat dirinya dia. Jadi kayak seumur-umur hidupnya dia bisa-bisa aja nggak pernah dia merasakan sensasi yang seperti ini. Baru kali pertama ini dengan kamu. Itu mari tangkap energinya. Baru kali pertama ini. Mungkin dia bahkan udah ngebego-begoin dirinya dia. Apa sih kok diinget-inget terus ini si Capricorn ya? Gitu. Kok aku kangen ya sama Capricorn. Aduh, tapi ini kok kayaknya nggak boleh ya. Ini rasanya kayak nggak bener ini ya. Gitu dia. Mari lihat. Ya. Tapi semakin kuat dia menyangkal bahwa dia punya perasaan yang intens kepada kamu. Bisa-bisa dia semakin tersiksa ini. Makin tersiksa ini.
Jadi kalau kamu punya rasa penasaran kepada dia, apakah dia tertarik sama kamu atau enggak, mari lihat rasa penasarannya dia jauh lebih kuat. Gitu loh. Jauh lebih kuat. Penasarannya dia ya, apakah kamu juga punya nih sensasi yang sama seperti apa yang dia rasakan. Jadi ya bisa-bisa hubungan kalian ini mari nampak. Ini arah-arahnya ke twin flame ada ini. Twin flame. Gitu ya. Macam ada ceritanya karmic relationship-nya kamu dengan dia. Dan nanti karmic relationship ini tuh dampaknya lebih besar ke dia ini. Mari lihat. Besar banget nanti nih efeknya. Tuh ya. Setelah dia berjumpa dengan kamu, dia ini tuh bisa menjadi kehilangan ketenangannya dia, kedamaiannya dia. Bisa berubah hidupnya dia gara-gara kamu. Bisa berubah ini. Dia tidak lagi orang yang serupa sama seperti diri dia yang dulu sebelum berjumpa kamu. Gitu loh. Dia bisa baper-baper sendiri. Dia bisa, ya pokoknya kayak ada histeria ya di dalam dirinya dia nih ke kamunya. Nah gitu. Jadi untuk menjawab apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik sama kamu, maka jawabannya adalah naksir sampai ke tulang sumsum. Gitu. Dalam banget. Rasa ketertarikannya dia ini tuh ke dirimu. Gitu. Tapi mari nampak ya, hubungannya kamu dengan dia memang selazimnya twin flame ya. Hubungan twin flame ini tuh bisa deket, bisa akrab gitu ya, tetapi susah untuk bisa bersama gitu lah. Jadi kepleset hubungan kalian ini tuh bisa nanti menjadi hubungan yang rumit, setidaknya rumit bagi dia gitu di sana ya. Oke, jadi dalam banget apa yang dirasakan oleh seseorang ini tuh kepada kamu, dalam banget gitu loh. Kayaknya ruhnya kamu itu tuh seolah-olah macam sudah kawin dengan ruhnya dia. Ya kalau kalian nggak ngerti twin flame mungkin akan bilang, Cici Mari mah lebay gitu ya. Iya, gimana ya, memang harus dialami nih tentang twin flame ini, baru bisa ngerti apa yang Mari maksudkan. Karena twin flame ini dia istimewa, agak lain dia sedikit. Dan ini tuh berbicara tentang rasa. Namanya rasa ya, itu kan kayak nggak bisa diinterpretasikan dengan tepat ya. Kira-kiranya kayak gimana, nah itu yang bisa Mari sampaikan gitu loh. Tapi percayalah, walaupun kamu ngerasa apa yang Mari sampaikan ini tuh kok kayaknya lebay gitu ya, tetapi boleh ya, perasaan yang dia alami ini kepada kamu bisa kayak setidaknya 1 kali lipat gitu dengan apa yang sesungguhnya dia rasakan gitu. Jadi bisa kacau ini hidupnya dia gara-gara kamu. Sejak pertama kali berjumpa dengan kamu, itu dia bisa kayak aneh sendiri melihat diri dia sendiri gitu loh. Nggak pernahnya dia kayak gini. Inilah pengalaman kali pertama gitu ya. Oke lah, baik, sampai sebegitu istimewanya kamu ya bagi dia. Jadi semua empatnya ini file tarotnya sudah Mari baca. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Dan terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi meramaikan videonya. Sampai jumpa di video reading Mari yang berikutnya.